Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Indonesia bisa memproduksi sendiri baterai litium pada 2025. Bahkan, Indonesia akan menjadi produsen baterai litium terbesar ketiga di dunia pada 2027 atau 2028. Di depan para top business leaders Indonesia dan juga Asia yang hadir, saya sampaikan bahwa pada tahun 2025 kami akan mampu memproduksi baterai litium sendiri, sehingga kita akan menjadi produsen baterai litium terbesar ketiga di dunia pada tahun 2007 atau 2028 nanti. So, don't look down on Indonesia, kata Luhut dalam keterangan pada unggahan tersebut dikutip Sabtu 18 Maret. Target tersebut disampaikan di depan para pemimpin bisnis yang hadir dalam acara DBS ASEAN Insight Forum 2023 yang diunggah Luhut lewat akun Instagramnya @luhut.panjaitan. Menurut Luhut, target bukan sekedar angan-angan belaka. Berdasarkan data, Luhut mengatakan ada investasi senilai 31,9 miliar US dollar untuk pengembangan supply chain industri baterai di Indonesia hingga 2026. Indonesia menarik investasi asing langsung sebesar 45,6 miliar US dollar tahun lalu. Hal ini merupakan rekor tertinggi baru sejak tahun 2000. Belum lagi nilai ekspor industri nikel Indonesia berhasil mencapai angka 33,8 miliar US dollar pada tahun 2022, di mana 14,3 miliar US dollar dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Luhut juga menyampaikan keberhasilan ini terwujud karena keteguhan Presiden Jokowi untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi industri dalam mengolah raw material di dalam negeri untuk nilai tambah yang lebih tinggi. Data-data tersebut sudah Luhut sampaikan juga kepada IMF yang bertandang ke kantornya beberapa waktu lalu. Ia pun mengatakan kepada mereka untuk saat ini Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan biji nikel lagi. Tidak hanya itu, Luhut juga menyampaikan Indonesia juga menargetkan akan melakukan ekspor timah, bauksit, tembaga, dan bahan baku lainnya. Ia menginginkan agar perubahan besar ini harus dilihat oleh negara-negara maju. This is their problem. Selalu melihat negara berkembang seperti Indonesia adalah negara yang mereka tahu 20 atau 15 tahun yang lalu. Dengan memberlakukan larangan ekspor nikel, kita mempunyai kekuatan untuk menghasilkan energi hijau yang sudah kita cita-citakan sejak lama, kata Luhut. Luhut juga menyatakan Indonesia terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industrinya baik pengolahan pertambangan di dalam negeri. Namun, ia menekankan Indonesia juga punya aturan main atau regulasi yang harus dipenuhi mereka. Menjadi negara maju adalah hak setiap negara. Kewajiban kita adalah memperjuangkannya, pungkasnya. Luhut pun meminta agar seluruh masyarakat Indonesia berbangga hati. Kendati demikian, ia juga mewanti-wanti bahwa Indonesia tidak melawan negara manapun, melainkan justru bersahabat dengan siapa saja. Indonesia menurutnya terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri. Dengan catatan bahwa Indonesia juga punya aturan main atau regulasi yang harus dipenuhi. Menjadi negara maju adalah hak setiap negara, kewajiban warga negara adalah memperjuangkannya. Sebagai tambahan informasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai produsen litium, Luhut menyampaikan pada 13 Februari lalu, Indonesia memerlukan kerjasama dan dukungan pihak lain. Salah satunya adalah Australia, merupakan penghasil terbesar litium. Sebagai negara penghasil litium, Australia menyatakan dukungannya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen baterai litium dunia. Hal ini disampaikan Luhut saat menghadiri roundtable meeting yang dijembatani antara Australia-Indonesia Business Council bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia. Dalam momentum tersebut, Luhut juga mengajak beberapa badan usaha milik negara di sektor sumber daya mineral untuk bertemu dan menjajaki langsung potensi kerjasama dengan para pengusaha litium di negeri Kanguru. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.